Teka-teki tewasnya seorang wanita penghuni rumah susun sewa di kota Kediri, Jawa Timur terungkap. Korban yang awalnya dilaporkan tewas bunuh diri ternyata dibunuh suaminya. Pelaku cemburu karena mendapati korban menjalin hubungan terlarang dengan pria lain. Ainun Novi, warga Wonojoyo, Kecamatan Gurah, Kediri, Jawa Timur berjalan lunglai saat digiring anggota Satreskrim Polres Kediri. Drama kematian istri yang sudah dirancang terbongkar polisi. Pria 29 tahun ini mengarang cerita istrinya tewas bunuh diri agar terlihat meyakinkan. Pelaku bahkan melukai tangan korban. Namun dari hasil otopsi terdapat sejumlah luka di tubuh korban. Setelah diperiksa secara intensif, pelaku akhirnya mengaku membunuh korban karena cemburu. Ia memergoki istrinya menjalin hubungan terlarang dengan pria lain. Kasus kekerasan dalam rumah tangga berawal setelah pelaku mendapati percakapan korban dengan pria lain di aplikasi pesan singkat. Keduanya lalu terlibat cekcok hebat. Pelaku tersulut emosi lalu menyerang korban dengan senjata tajam. Korban pun mengalami sejumlah luka tusuk di tubuhnya. Melihat istri tak berdaya, pelaku membawa korban ke sebuah klinik dan melaporkan korban tewas karena bunuh diri. Kita terdekat, kita melakukan visum dan sebagainya, kita mencoba menggali informasi daripada suami yang dimana itu tersangkanya. Setelah kita dalami, kita interogasi, ada alur-alur cerita yang tidak sesuai karena kita melihat bahwasanya di keadaan tubuh daripada suami terdapat beberapa luka. Kepergian Ekarini dengan tragis meninggalkan luka bagi Rudi Hartono dan Marini. Sebagai orang tua, mereka merasa sangat kehilangan anak kesayangan. Sudah 2 bulan korban membuka salon untuk membantu ekonomi keluarga selepas suaminya menganggur sebagai sopir. Korban juga jarang bercerita tentang masalah yang dihadapi kepada ibunya. Masalah keluarga atau Kasus KDRT ini ditangani Polres Kediri. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Memendam rasa cemburu selama 5 tahun, seorang kakek berusia 70 tahun di Jagakarsa, Jakarta Selatan, tega membunuh istrinya yang juga sudah lanjut usia. Pelaku menganiaya korban menggunakan linggis hingga meregang nyawa bersimbah darah dalam kamar. Abdul Rahman hanya bisa terdiam saat diperlihatkan di hadapan wartawan di Polres Metro Jakarta Selatan. Kakek usia 70 tahun ini menjadi tersangka pembunuhan istrinya Maisurah, usia 60 tahun. Lansia ini tidak dapat mengelak hingga akhirnya mengakui perbuatan kejinya yang dilatar belakangi cemburu buta. Polisi menyita 1 linggis yang digunakan tersangka menganiaya korban hingga meregang nyawa. Dari hasil pemeriksaan intensif, Abdul Rahman sudah merencanakan ingin menghabisi istrinya sejak 5 tahun lalu karena cemburu hingga mendendam. Di hari kejadian, pasangan suami istri lanjut usia ini cekcok dalam kamar rumah mereka, di mana Abdul Rahman menuduh Maisurah yang sudah memberikan 3 anak dan 6 cucu telah mengkhianati cinta dengan berselingkuh. Tersulut emosi yang memuncak, Abdul Rahman menganiaya Maisurah menggunakan linggis hingga meregang nyawa bersimbah darah. Adalah motif cemburu terhadap istrinya, karena beberapa kali ditemui terlihat mesra dengan seseorang atau beberapa orang. Atas perbuatan sadis pada istrinya sendiri, Abdul Rahman kini harus mendekam di sel tahanan Polres Jakarta Selatan dan dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dan kekerasan dalam rumah tangga. Lansia ini terancam menghabiskan sisa hidupnya di Hotel Prodeo karena hukuman penjara seumur hidup, bahkan hukuman mati. Sebelumnya seorang wanita lanjut usia ditemukan warga bersimpah darah dalam kamar rumahnya, Jalan Kelapa Puan, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Korban bernama Maisurah, usia 60 tahun, ditemukan mengenaskan dengan posisi tertelungkup.
Abdurrahman, suami korban, awalnya mengelak dituduh membunuh istrinya. Namun lansia usia 70 tahun ini tidak bisa mengelak setelah polisi mendapati bercak darah di pakaian yang digunakan dan sisa karat dari linggis yang menempel di tangannya. Jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan untuk diotopsi sebelum diserahkan kembali ke keluarga. Kasus kekerasan terhadap istri juga terjadi di Bandung, Jawa Barat. Seorang suami menganiaya istri sirinya di depan umum dan disaksikan banyak orang. Pelaku yang kabur ke Garut akhirnya berhasil ditangkap. Pelaku mengaku cemburu melihat korban berboncengan motor dengan pria lain dan menuduh korban berselingkuh. RI, suami penganiaya istri ini ditangkap aparat Satreskrim Polresta Bandung di tempat persembunyiannya di Desa Mekar Bakti, Kadung Ora, Garut. Pria 33 tahun ini kemudian diminta menunjukkan tempatnya membuang senjata tajam yang digunakan untuk menganiaya istrinya di sebuah parit tidak jauh dari lokasinya ditangkap. Usai diperiksa intensif, RI akhirnya ditetapkan menjadi tersangka oleh polisi. Motif penganiayaan ini adalah cemburu di mana RI marah melihat korban berboncengan dengan pria lain. Selain itu tersangka menuduh korban berselingkuh. Karena istri selalu selingkuh di belakang kan. Itu si korban ketahuan selingkuh sama kamu atau gimana? Ketahuan, bukan sekali aja, tapi sering. Terakhir itu? Yang terakhir yang itu kejadian yang kemarin. Berarti kamu udah persiapin ya pisaunya ya? Iya. Kenapa itu dibawa di kamu? Ya, jualan, kita tentang jualan. Tapi itu dibawa di dalam jaket ya? Iya. Polisi menyita barang bukti satu senjata tajam, pakaian, dan celana korban yang ada bercak darah bekas penganiayaan. Motif sakit hati karena cemburu melihat korban yang notabene adalah istri sirinya ini berboncengan dengan laki-laki lain. Nah, kira-kira motifnya itu. Nah, sehingga pada saat bertemu di jalan, pada saat korban sedang berjalan kaki dengan temannya, didatangi sama pelaku, ini langsung cekcok mulut di TKP, sehingga korban marah-marah, melakukan pemukul pelaku melakukan pemukulan terhadap korban dan mengeluarkan senjata tajam dan melakukan penusukan terhadap korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka kini mendekam di sel tahanan Polresta Bandung dan dijerat pasal penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Sebelumnya, pertengkaran suami istri yang menikah siri ini terjadi di Jalan Maklid Margahayu, Kabupaten Bandung dan direkam warga. Warga mencoba melerai panik saat sang suami tiba-tiba menganiaya menggunakan senjata tajam. Sang istri lolos dari maut namun terluka tusuk di pinggang, perut serta sabetan di dahi dan lengan. Misteri jasad wanita dalam lemari di sebuah hotel di Semarang, Jawa Tengah akhirnya terkuak. Korban ternyata dibunuh suami sirinya yang cemburu. Tim Resmob Polrestabes Semarang dibantu Subdit Jatantras Polda Jawa Tengah membekuk Okta Aprianto, warga Wonosobo, Jawa Tengah, yang membunuh Melianti, istri sirinya di sebuah hotel di Jalan Sriwijaya, Semarang. Tersangka mengaku kesal dengan istri sirinya lantaran korban cemburu melihat dirinya saat bersama wanita lain. Tersangka dan korban kemudian terlibat adu mulut yang berujung dengan penganiayaan hingga korban tewas. Sebelum kabur, tersangka sempat menyembunyikan jasad korban di dalam lemari kamar hotel. Istri sini Pak, istri akan dibunuh. Ya, Pak, siapa emosi, caci maki terus Pak. Sudah sering belum dimarahin terus seperti itu? Satu hari Pak, besok hari kenapa Pak sampai emosi? Dia cemburu lihat saya mau keluar orang lain. Terjadi cekcok, kemudian dilakukan pencekikan oleh pelaku kepada korban sebanyak 2 kali dengan cara dibenturkan di lantai. Kemudian setelah disinyalir meninggal, dimasukkan dalam almari. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini tersangka mendekam di sel tahanan Polrestabes Semarang dan terancam hukuman 15 tahun penjara.
Sebelumnya, pembunuhan terjadi di sebuah hotel di Jalan Sriwijaya, Semarang, Jawa Tengah. Ironisnya, jasad korban pembunuhan ini ditemukan berada di dalam lemari kamar hotel. Setelah diperiksa polisi, korban diketahui bernama Melianti, warga Subang, Jawa Barat. Korban diketahui menginap di hotel ini, namun tidak pernah keluar kamar hingga waktu sewanya berakhir. Jasad wanita 24 tahun ini ditemukan pertama kali oleh petugas hotel yang hendak membersihkan kamar. Sementara itu, kesal karena diomeli dan dimaki sang istri, seorang suami di Muara Enim, Sumatera Selatan, nekat membunuh istrinya. Pelaku tega menghantamkan besi panjang ke kepala istrinya hingga tewas. Peristiwa tragis ini bermula saat pelaku bernama Rizal yang baru saja pulang bekerja tiba-tiba dimarahi korban Yeti Septarini yang tak lain adalah istrinya. Karena tidak mau bersih tegang, pelaku sempat meninggalkan korban masuk ke kamar untuk istirahat. Namun bukannya berhenti mengomel, korban tetap saja memarahi pelaku. Karena kesal, pelaku melempar korban menggunakan bantal yang justru dibalas umpatan kasar dari korban. Akibatnya pelaku menjadi gelap mata sehingga menghantamkan besi ke kepala korban sebanyak 2 kali hingga tewas. Dan mengatakan suaminya selingkuh. Dan karena suaminya tidak melakukan selingkuh, akhirnya dia terpancing emosi. Berarti motif pelaku ini karena emosi, terpancing emosi oleh istri ya? Terpancing emosi karena dia pulang kerja seharian, dimarah-marah, dimaki-maki dengan kata-kata yang kasar oleh istrinya. Korban meninggal di tempat katanya? Meninggal di tempat. Pelaku yang sudah memiliki 1 anak dengan korban mengaku menyesal atas perbuatannya. Tidak, Pak. Aku tidak melarikan diri, tidak. Aku tidak nyengok dia. Awak masih di depan itulah, tidak berlari dah. Nyesal kalau dengan apa yang ulang? Nyesal, Pak. Nyesal ya? Nyesal. Akibat perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 338 Junto 351 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Ancam sebar video asusila, 4 pria penyuka sesama jenis peras dan rampas seorang lelaki. Realita akan segera kembali dengan informasi selengkapnya.